Jadi ini next kan tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih em, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia yang hadir pada sore hari ini, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta dialog ketenagakerjaan yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas kesempatannya kita bisa hadir berdialog hari ini. Izin Bapak Ibu, saya cuma dikasih waktu paling lama 5 menit dan tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu, kalau mau bertanya, nanti boleh catat nomor handphone saya, bisa tanya melalui WhatsApp. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, next. Bapak Ibu, ini alasan kita harus menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Ada di sini yang belum terdaftar sebagai peserta JKN? Banyak ya. Padahal Bapak Ibu yang selalu memperjuangkan bekerja untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, ini beberapa undang-undang yang mendasari dan kenapa kita harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saya tidak terlalu banyak membahas kalau undang-undang. Nanti saya akan banyak membahas terkait hak dan kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Bapak Ibu, sambil saya bawa materi, Bapak Ibu boleh isi ya. Tadi ada selebaran yang dibagikan oleh teman saya. Nanti setelah saya sesi, selebarannya saya ambil kembali. Boleh ya? Boleh? Kok tidak dijawab? Berarti tidak boleh. Boleh? Oke, next. Secara keseluruhan 99,45% penduduk yang ada di Kota Makassar itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tetapi kalau kita zoom lagi, ternyata hanya 75% yang kepesertaan JKN-nya aktif. Kalau kepesertaan JKN-nya aktif, berarti hanya 75% yang bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah, diantaranya ada pekerja penerima upah untuk badan usaha. Dari 100%, pekerja penerima upah badan usaha hanya 81,15% yang status kepesertaannya aktif. Ada 15,70% yang status kepesertaannya nonaktif, yang Bapak Ibu biasa perjuangkan kepada pemberi kerja. Next. Selanjutnya, ini fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau di slide ini fasilitas kesehatan seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk di Kota Makassar dan wilayah kerja kantor cabang Makassar BPJS Kesehatan, itu ada 59 fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau yang biasa kita kenal dengan rumah sakit. Next. Dibutuhkan 130 juta rupiah untuk membiayai satu pasien yang membutuhkan operasi jantung. Atau kita membutuhkan sekitar 3.095 orang yang kepesertaannya aktif membayar iuran untuk mendanai satu orang yang membutuhkan operasi jantung. Next. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang banyak ditanyakan peserta. Saya mau cetak kartu BPJS Kesehatan. Nah, sekarang BPJS Kesehatan tidak lagi melakukan pencetakan kartu. Kita mengikuti program pemerintah bahwa NIK merupakan identitas tunggal penduduk Indonesia. Sehingga BPJS Kesehatan sebagai pendukung program pemerintah
mengupayakan juga bahwa setiap peserta BPJS Kesehatan yang mau berobat cukup menunjukkan identitas KTP. Nah, syukur-syukur kalau sudah ada kartu KIS yang lama. Jadi KIS itu bukan berarti semua yang mampu dan tidak mampu, semua yang tidak mampu hanya mendapatkan kartu KIS. KIS itu adalah kartu Indonesia Sehat. Baik yang mampu, tidak mampu, PNS, TNI, Polri, semuanya menggunakan kartu KIS. Jadi untuk identitas peserta BPJS Kesehatan itu sekarang ada 3. Ada bisa menggunakan kartu BPJS-nya kalau masih ada, terus KTP, dan mobile JKN atau KIS digital. Next. Nah, ini hak peserta program JKN. Yang pertama, menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan saat mendaftar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berobat, kita kan ke puskesmas dulu ya, atau ke klinik. Nah, itu menjadi hak Bapak Ibu untuk menentukan. Untuk merubah fasilitas kesehatan, misalnya kita sudah terdaftar di puskesmas A, mau pindah ke dokter B atau ke klinik C, itu dibutuhkan minimal 3 bulan terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut. Selanjutnya, memanfaatkan NIK sebagai identitas tunggal. Selanjutnya, memperoleh informasi terkait hak dan kewajiban serta prosedur pemanfaatan BPJS Kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah mendapatkan perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Jadi datanya Bapak Ibu, biasanya ada instansi yang minta ke BPJS Kesehatan. Boleh tidak saya minta datanya BPJS Kesehatan? Kenapa BPJS Kesehatan tidak memberikan? Karena itu merupakan perlindungan data pribadi. Jadi begitu data Bapak Ibu masuk ke BPJS Kesehatan, kami sangat melindungi dan menjaga data pribadi Ibu, Bapak Ibu. Karena dalamnya ada nomor handphone, email, NIK, nomor KK, semuanya ada. Selanjutnya, menyampaikan pengaduan dan saran kritik ke BPJS Kesehatan dengan baik dan benar. Selanjutnya, mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam keadaan emergensi atau gawat darurat. Next. Selanjutnya untuk kewajibannya adalah yang pertama memberikan data diri yang benar dan valid, yang lengkap, membayar iuran secara rutin setiap bulannya, melaporkan perubahan data diri, jika ada menikah atau bercerai, meninggal atau melahirkan istrinya, silahkan dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya menjaga identitas atau NIK agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang bukan punya kita ya. Misalnya Bapak Ibu meminjamkan kartunya ke orang lain, itu tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Jangan sama sekali karena orang tersebut belum terdaftar BPJS Kesehatan, terus tiba-tiba dia sakit dan kita mau meminjamkan. Tolong jangan ya Bapak Ibu, karena ada beberapa kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, kalau orang tersebut meninggal di fasilitas kesehatan, otomatis di fasilitas kesehatan di rumah sakit itu data Bapak Ibu akan dilakukan penonaktifan. Sehingga pada saat Bapak Ibu mau memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan identitasnya, tentu datanya sudah nonaktif dengan status meninggal dunia. Ada beberapa kejadian peserta kami meminjamkan kartunya dan sampai sekarang diminta untuk melakukan pengembalian biaya yang sudah digunakan oleh orang yang bukan punya identitas. Selanjutnya, mentaati prosedur dan ketentuan yang berlaku pada saat mau memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ditetapkan. Selanjutnya, melaporkan ke BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran pekerjanya. Nah, ini Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, karena semuanya adalah pembela pekerja, jadi mohon harapannya kami besar ketika ada pemberi kerja yang nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya, mohon untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Karena ada prosedur dan ketentuan yang harus kami lakukan untuk pemeriksaan dan seterusnya bersama dengan kejaksaan. Next. Nah, secara garis besar, kepesertaan BPJS Kesehatan itu terbagi atas 2. Ada yang PBI dan ada yang non-PBI. Kalau untuk PBI JK, itu ditanggung oleh pemerintah pusat, yang biasa kita sebut PBI APBN. Selanjutnya, untuk non-PBI JK itu terbagi atas 2 garis besar lagi. Ada PPU atau pekerja penerima upah
Di dalamnya ada pejabat negara, DPR dan anggota ketua DPR dan anggota DPR, prajurit TNI, Polri, KP Desa. Nah, untuk PBPU, ini yang biasa kita kenal peserta mandiri. Nah, terbagi dua lagi. Ada mandiri yang pure iurannya dibayarkan oleh pribadinya secara mandiri, sesuai dengan berapa kemampuan dia membayar setiap bulan, dan yang kedua adalah yang ditanggung oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota. Iurannya dibayarkan setiap bulannya. Next. Nah, ini ketentuan besaran iuran untuk pegawai swasta, Bapak Ibu. Mungkin saya tidak terlalu dalam, saya hanya sekilas saja bahwa untuk pekerja penerima upah, gaji yang dipotong adalah minimal UMP dan maksimal 4 juta, dia haknya kelas 2. Iuran yang dipotong adalah 5% dari gaji. 1% dipotong sebagai kita pekerja, dan 4%-nya itu mutlak atau wajib dibayarkan oleh pemberi kerja. Maksimalnya berapa juta yang dipotong oleh BPJS Kesehatan adalah 12 juta. Jadi kalau Bapak Ibu gajinya sudah 4.100.000, maka hak kelasnya adalah kelas 1. Kalau Bapak Ibu gajinya minimal UMP dan 4 juta, Bapak Ibu hak kelasnya adalah kelas 2. 5% yang dipotong itu 4%, saya ulangi lagi ya karena banyak yang miskomunikasi yang ini. 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar atau dipotong dari gaji kita. 1% itu sudah mencakup siapa saja. Kepala keluarga atau istri atau suami yang bekerja, suami atau istri, dan 3 orang anak. Selanjutnya, next. Untuk tanggungan, Bapak Ibu juga bisa menambahkan anggota keluarga tambahan atau keluarga inti. Kalau anaknya ada 5, yang ditanggung BPJS Kesehatan adalah 3. Yang 2 ini bisa dibayarkan atau dipotong dari gaji 1%. Nanti sisa melaporkan ke perusahaan supaya bisa dipotong langsung dari gaji. Yang bisa ditambahkan itu adalah anak kandung, mertua, dan orang tua. Next. Next. Nah, ini juga yang paling sering ditanyakan. Kalau pasangan suami istri masing-masing pekerja, kenapa sih dua-duanya harus didaftar oleh pemberi kerja? Nah, sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018, dalam hal pasangan suami istri merupakan pekerja, maka masing-masing wajib didaftarkan oleh pemberi kerja sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalau istrinya PNS, suaminya pegawai swasta, maka istrinya terdaftar sebagai PNS dan suaminya terdaftar sebagai pegawai swasta. Masing-masing didaftarkan oleh pemberi kerja. Ada di Perpres 82. Next. Nah, ini merupakan kanal layanan BPJS Kesehatan. Bapak Ibu, kanal layanan BPJS Kesehatan itu terbagi atas 2, yang tatap muka dan non-tatap muka. Untuk tatap muka sendiri, ada di kantor cabang BPJS Kesehatan. Kalau di sini ada yang tahu kantor BPJS Kesehatan? Pasti banyak yang tahu. Ada yang sudah pernah demo di kantor BPJS Kesehatan? Jadi, untuk kanal layanan tatap muka BPJS Kesehatan, ada kantor BPJS Kesehatan dan kantor kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di semua kabupaten kota ada kantor BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada mall pelayanan publik. Kalau mall pelayanan publik ada yang tahu di mana? Oh, enggak ada yang tahu. Mall pelayanan publik di mana? Untuk mall pelayanan publiknya Kota Makassar memang belum selesai. Yang nantinya, kalau saya tidak salah, di samping Taman Macan ya. Mudah-mudahan nanti sudah bisa dalam waktu dekat sudah selesai sehingga kami bisa bergabung untuk memberikan pelayanan BPJS Kesehatan. Untuk saat ini, mall pelayanan publik yang kami ada berkantor itu di samping Mall Panakukang, yang sampingnya Hotel Amaris. Di situ punya provinsi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau berkunjung, bisa hari Senin, Rabu, atau Jumat di sana. Selanjutnya ada program BPJS keliling. Jadi mobilnya kami ini keliling-keliling ke kelurahan. Jadwalnya itu untuk bulan ini ada di Kelurahan Kecamatan Ujung Tanah dan di Kecamatan Manggala. Nanti saya share ke beberapa teman yang hadir pada hari ini yang saya sudah punya kontaknya sehingga nanti bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya untuk PIPP di FKTP dan di FKRTL. Jadi ada petugas BPJS kami yang bertugas di rumah sakit dan di puskesmas. Secara berkala berkeliling ke pasien-pasien yang ada di rumah sakit untuk menanyakan kepuasan terkait layanan di fasilitas kesehatan tersebut. Next. Untuk kanal layanan non tatap muka kami ada 8 kanal layanan, ada di website BPJS Kesehatan dan ada di Anjungan Mandiri JKN, ini hanya ada di kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan. Selanjutnya ada mobile JKN, ada BPJS Kesehatan Online, jadi kami ada yang namanya BPJS Online. Sifatnya sama untuk administrasi kepesertaan, tetapi medianya media Zoom. Kami bekerja sama dengan kelurahan atau desa. Jadi nanti misalnya di kelurahan A, kami membuka layanan secara online. Jadi petugas kami akan online dengan petugas yang ada di kelurahan untuk melayani masyarakat yang ingin mendaftarkan BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada Care Center 165 in 24 jam. Selanjutnya ada QR Code. QR Code ini Bapak Ibu mohon bantuannya ketika Bapak Ibu ada di fasilitas kesehatan. Terus mohon bantuan untuk mereview BPJS pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut supaya bisa memberikan kami insight, masukan terkait fasilitas kesehatan tersebut. Selanjutnya ada aplikasi lapor. Nah, aplikasi lapor ini layanan aspirasi online rakyat, pengaduan online rakyat. Jadi ini terhubung langsung dengan kantor staf kepresidenan. Selanjutnya ada Pandawa. Ini inovasi BPJS Kesehatan di zaman COVID dan sekarang sudah dikembangkan. Nah, untuk Pandawa ini nomor WA ya Bapak Ibu, dia pelayanannya 24 jam. Per 1 April ini sudah dikembangkan menjadi 24 jam. Next. Untuk manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan promotif preventif. Untuk promotif itu mempertahankan kesehatan, KIA, olahraga, media Promkes. Saya tidak banyak ini, next. Mau di alur layanan. Next. Next lagi. Next. 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 Nah, ini alur pelayanan kalau Bapak Ibu, soalnya saya sudah di kode katanya sudah lebih dari 5 menit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berobat, pertama-tama Bapak Ibu kalau tidak emergensi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu di mana Bapak Ibu terdaftar. Kalau di kartunya atau di mobil JKN itu kelihatan kita terdaftarnya di puskesmas mana. Misalnya ada keluhan sakit, bisa ke puskesmas terdekat di mana Bapak Ibu terdaftar. Setelah dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, Bapak Ibu diperiksa oleh dokter di sana dan dinyatakan bisa diobati oleh dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka Bapak Ibu selesai diberikan obat dan pulang. Tetapi ketika Bapak Ibu diobati di fasilitas kesehatan tingkat pertama, namun secara medis dokter menyatakan bahwa oh ini butuh dengan dokter spesialis, maka Bapak Ibu akan dirujuk segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat di mana saja, baik rumah sakit maupun puskesmas. Apa sih kategori emergensi? Kategori emergensi secara medis adalah kasus yang harus segera ditangani, apabila tidak bisa menimbulkan yang pertama mohon maaf kematian, yang kedua mohon maaf cacat tetap. Jadi itu bisa langsung ke rumah sakit atau puskesmas. Next. Next. Next sudah yang tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebenarnya ini agak cepat saya ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan manfaat yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada sedikit lah yang tinggal di hati Bapak Ibu atau di pikiran Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu kalau mau memanfaatkan BPJS Kesehatan atau mau ke fasilitas kesehatan bisa dimanfaatkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara dialog pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Ibu Nilma Palamba, SH.MAP. Yang kami hormati, Kepala Bidang Hubungan Industrial,
Bapak Samhir Islami Hatta SSTP MM. Yang kami hormati narasumber yang pertama, Bapak Dr. Muhammad Ngajib SIK MK. Yang kedua, Bapak Haji Andi Basir SHMH. Yang ketiga, Bapak Sibali SE SHMH. Dan yang kami hormati para peserta dialog ketenagakerjaan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan dialog ketenagakerjaan tahun anggaran 2024. Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang HI, yaitu Bapak Samhir Islami Hatta SSTP MM. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, yang saya hormati pejabat fungsional yang sempat hadir, narasumber, teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja yang sempat hadir, dan terkhusus para ketua serikat, pekerja serikat, buruh, ketua konfederasi, ketua federasi, ketua lembaga, ataupun pimpinan lembaga pelatihan, serta pada hadirin yang sempat hadir pada sore hari ini. Izinkan saya, selaku Kepala Bidang HI, melaporkan terkait pelaksanaan kegiatan dialog ketenagakerjaan pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Esa dengan rahmat dan hidayahnya lah sampai kita berkumpul di Hotel Claro di room Pinisi 2 pada sore hari ini. Adapun dasar pelaksanaan yaitu surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar nomor 303/Disnaker/560 tahun 2024 tanggal 19 April tentang Buruh Internasional MEDE tingkat Kota Makassar. Adapun tempat pelaksanaan yaitu kegiatan di Hotel Claro, Jalanan di Pangeran Petarani pada hari ini, Jumat tanggal 3 Mei 2024. Adapun peserta ini diikuti sebanyak kurang lebih 200 orang yang terdiri dari unsur serikat pekerja buruh. Adapun narasumber, ada 3 orang yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh MC. Adapun sumber dana pelaksanaan kegiatan ini melalui APBD Kota Makassar tahun anggaran 2024. Adapun maksud dan tujuan untuk membahas isu ketenagakerjaan, memfasilitasi pekerja dalam menyampaikan aspirasi, serta memberikan ruang untuk berekspresi dalam menuntut hak-hak secara damai. Dan saya di sini mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan kegiatan ini dilanjutkan nanti pada malam hari kegiatan Ramah Tamah. Ini adalah ulang tahun buat teman-teman para serikat buruh di Kota Makassar agar lebih aktif lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai pemerhati bagi pekerja di setiap perusahaan yang ada di Kota Makassar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan Ketua Panitia, kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, kami persilahkan kepada para narasumber untuk naik ke atas ke tempat yang telah disediakan. Dengan hormat, Bapak Dr. Muhammad Ngajib SIK MK. Yang kedua, Bapak Haji Andi Basir SHMH. Dan yang ketiga, Bapak Sibali SE SHMH.
Kepada Bapak kami persilahkan. Dan yang selanjutnya Bapak Moderator, Bapak Yusuf Sitabang. Kepada Bapak kami persilahkan. Yes. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat ketiga narasumber yang sudah hadir di hadapan kita semua, yang insya Allah sebentar akan membawakan materinya pada dialog ketenagakerjaan pada sore hari ini. Yang saya hormati seluruh hadirin, peserta dialog ketenagakerjaan, tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini, Alhamdulillah, kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, tentunya dalam rangka mengikuti dialog ketenagakerjaan pada sore hari ini. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat peserta dialog yang saya hormati, Indonesia adalah salah satu negara yang besar yang sejak dari dulu mencita-citakan untuk mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Akan tetapi sampai saat ini kaum buruh menilai bahwa negara belum hadir menjamin kesejahteraan, terutama kalau kita meninjau dari sisi ketenagakerjaan yang sampai saat ini kaum buruh masih banyak persoalan-persoalan. Salah satu indikator adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang kaum buruh menilai bahwa itu tidak memihak pada kesejahteraan buruh itu sendiri. Sehingga momentum May Day yang baru-baru kemarin ini kita lakukan, memperingati May Day, selalu identik dengan aksi unjuk rasa. Itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah terkait dengan regulasi yang sampai saat ini masih mendapatkan penolakan dari kaum buruh. Sehingga isu-isu tersebut selalu kita angkat, baik isu nasional maupun sektoral. Sehingga itulah yang terjadi setiap tahunnya, isu-isu itu kita angkat. Tapi nanti sampai saat ini, pemerintah belum benar-benar serius menerima atau mendengarkan aspirasi yang kita sampaikan. Dialog ketenagakerjaan sore hari ini adalah salah satu fasilitas kegiatan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagai wadah untuk kita semua menyampaikan aspirasi, menyampaikan hal-hal yang menyangkut masalah ketenagakerjaan yang sampai saat ini masih banyak polemik di kaum buruh. Sehingga pada kesempatan ini, kita semua yang hadir mendapatkan kesempatan untuk mengangkat isu-isu tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering kita alami, khususnya di kaum buruh. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin peserta dialog ketenagakerjaan, pada kesempatan ini saya perkenalkan ketiga narasumber yang insya Allah akan membawakan materinya pada sore hari ini. Pertama,
Haji Andi Muhammad Basir SHMH, S1 Hukum Unhas, S1 S2 Hukum Unhas, mantan ASN Mediator Hubungan Industrial, Kepala Bidang Hubungan Industrial di Snaker Provinsi Sulawesi Selatan selama 15 tahun, Ketua AMHI Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Sulawesi Selatan, Konsultan Tenaga Kerja, dan Wakil Ketua Apindo Bidang Hubungan Industrial. Kemudian narasumber yang kedua, saya perkenalkan kepada Bapak Sibali SHMH, lahir Makassar 22 April 1973, pendidikan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STM Bongaya, Sarjana Ekonomi, S1 Universitas Indonesia Timur Sarjana Hukum, S2 Universitas Kristen Indonesia Polus UKI Polus Master Hukum. Pengalaman kerja, pengalaman organisasi, beliau dulu Ketua Serikat Pekerja NIBA Matahari tahun 1997 sampai 2023. Ketua DPD Serikat Pekerja NIBA Sulawesi Selatan tahun 2006 sampai 2015. Sekretaris DPD KSPSI Sulawesi Selatan tahun 2006 sampai 2014. Ketua DPD KSPSI Sulawesi Selatan 2014 sampai 2016. Ketua OKK Pemuda Pancasila Wilayah Sulawesi Selatan 2023 sampai 2007. Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan tahun 2007 sampai 2022. Riwayat pekerjaan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2015. Wakil Ketua LKS Triparti Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai 2015. Pendidikan Hukum LKS Triparti Kota Makassar sampai sekarang. Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus tahun 2016 sampai sekarang. Humas Pengadilan Negeri Makassar tahun 2017 sampai sekarang. Yang ketiga, sudah disampaikan tadi MC sebelumnya, makanya saya ingin sampaikan kembali bahwa salah satu narasumber yang dijadwalkan untuk hadir pada sore hari ini yaitu Bapak Kapolrestabes Kota Makassar. Sudah dilayangkan undangannya, tetapi mungkin karena sesuatu dan lain hal, sehingga beliau tidak sempat hadir pada sore hari ini. Sehingga Alhamdulillah, Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Ibu Nelma Palamba SHMAP, insyaallah yang akan mengisi untuk narasumber pada sore hari ini. Baik, seluruh hadirin dan hadirat dialog ketenaga kerjaan pada sore hari ini, insyaallah kita akan membuka dua sesi pada dialog ini. Sesi pertama tentunya kita akan mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber sore hari ini. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Tentunya seluruh audiens akan diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang perlu untuk ditanyakan. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemateri dari pertama, yaitu Bapak Haji Andi Muhammad Basir SHMH. Oleh beliau, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi ya Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama dalam dialog ketenagakerjaan
Dinas Kota Makassar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang kita kenal sebagai May Day. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, yang saya hormati narasumber Pak Sibali, moderator tentunya Pak Kabid Hubungan Industrial, Pak Samrih, dan kawan-kawan konfederasi dan anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh yang sempat hadir pada dialog hari ini. Teman-teman sekalian, berapa menit? Ya, saya sebenarnya sudah mempersiapkan paparan, tapi karena saya kira karena kita ini dalam dialog, tidak mungkin saya bisa terlalu banyak. Ya, jadi saya akan mengantarkan diskusi atau dialog kita ini dengan membawakan satu materi yang saya beri judul dengan dinamika ketenagakerjaan bidang hubungan industrial versi praktisi ketenagakerjaan. Itu. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan kepada kita semua bahwa kita berawal daripada mengawal hubungan kerja ini, ya tentunya kita sudah diikat dengan suatu sistem, yaitu hubungan industrial. Ya, hubungan industrial saya kira kita sudah paham, karena kita semua ini adalah pelakunya. Yaitu satu sistem hubungan industrial yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa. Tentunya di sini ada 3 unsur utamanya atau pilarnya, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ini suatu yang tidak bisa dipisahkan dalam mengawal hubungan industrial yang lebih baik ini. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus kita pegang sebagai pelaku hubungan industrial, yaitu prinsip-prinsip hubungan industrial itu sendiri. Nah, di sini saya dikatakan bahwa pengusaha serta pekerja buruh, serikat pekerja, serikat buruh berkepentingan dengan terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan demi kelangsungan dan perkembangan usaha, peningkatan kesejahteraan pekerja buruh, serta perluasan lapangan kerja. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat tema May Day kita pada tahun ini, yaitu kerja bersama mewujudkan pekerja buruh yang kompeten. Ini sebenarnya kalau saya lihat, ya karena saya bukan lagi dari bagian pemerintah sekarang, ya bagian langsung. Kalau dulu saya memang bagian, jadi konsep-konsep seperti ini saya biasa terlibat di dalam perumusan. Jadi saya melihatnya begini, kenapa ini temanya ini tahun adalah mewujudkan pekerja buruh kompeten, karena di sini terjadinya beberapa perubahan-perubahan di dunia kerja. Bahkan beberapa sektor-sektor ketenagakerjaan di perusahaan sekarang, boleh kita lihat, sudah tidak bisa lagi eksis. Bahkan sebagian besar itu perusahaan-perusahaan yang tadinya eksis tahun-tahun sebelumnya, sekarang sudah kehilangan tempat pekerjaan. Nah, kalau teman-teman hanya terlena dengan proses ini terjadi tanpa mempersiapkan diri, maka tentunya kita akan tertinggal dan tidak bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan di selanjutnya. Oleh karena itu, perlunya bagaimana meningkatkan keterampilan, kompetensi daripada pekerja dan buruh ini untuk ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, ya, prinsip hubungan industrial yang tadi saya katakan itu adalah pertama, kepentingan bersama. Kemudian kemitraan dan saling ketergantungan, kemudian hubungan fungsional dan pembagian tugas, penciptaan ketenangan berusaha, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan bersama. Jadi harus paralel. Jadi jangan meningkat perusahaannya, kesejahteraan pekerjaannya, buruhnya tidak ikut. Itu yang menjadi persoalan. Nah,
Oleh karena itu, di dalam dunia hubungan industrial ada peran masing-masing unsur. Pemerintah punya peran, pengusaha punya peran, pekerja dan buruh punya peran. Nah, bisa kami uraikan, pemerintah di sini adalah sebagai pemegang regulasi, yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan. Itu pemerintah punya tugas. Apa menjadi aspirasinya kepada pemerintah, karena dia yang memegang kebijakan dan dia yang mengawasi kebijakan, mengawasi peraturan perundang-undangan, menindak itu tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, kemudian pengusaha apa perannya? Yaitu menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan buruh secara terbuka. Kemudian pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu menjalankan pekerjaan sesuai tanggung jawabnya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, memajukan perusahaan, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi teman-teman, jadi apa yang dilakukan keseharian teman-teman sekalian kelihatan memang bahwa bagaimana memperjuangkan kesejahteraan teman-temannya. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, semua pihak fokus untuk mewujudkan yang terbaik untuk perusahaan dan pekerja buruh. Itu bukan hanya sekedar simbol, tetapi itu dasarnya ada di dalam pasal 102 Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian selanjutnya, saya tidak terlalu karena waktu terbatasi, ada hal-hal yang urgent yang perlu saya sampaikan. Ya, kalau kita mau bagaimana hubungan industrial ini dijalankan lebih bagus, itu bagaimana mewujudkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar itu sendiri di dalam pelaksanaan hubungan industrial. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian, kalau saya tidak salah, ada kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, yaitu pedoman hubungan industrial. Mudah-mudahan kita sudah baca. Ya, kalau itu nanti sudah, berusahalah kita mencari pedomannya itu. Saya sendiri baru mendengar aturannya, tapi belum pernah saya melihat wujud daripada pedoman itu. Jadi saya belum bisa menyampaikan seperti berapa isinya, tapi asas-asasnya saya kira sudah ada. Selanjutnya, teman-teman sekalian, saya langkai dulu. Itu pertama adalah mitra dalam proses produksi. Kemudian, mitra dalam keuntungan. Yang ketiga adalah mitra dalam tanggung jawab. Ya, jadi saya tidak uraikan itu, jadi itu. Ya. Silakan Pak, selamat datang. Polrestabes. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila di tempat kerja, tapi saya tidak mungkin uraikan semua di sini. Ya, sarana hubungan industrial, teman-teman, terutama ketua-ketua unit PUK itu sudah paham saya kira, mulai semua dari ada 8 sarana hubungan industrial, kita lihat. Tapi ada yang lebih penting mungkin saya sampaikan sekarang di tempat ini adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Setiap pekerja buruh berhak untuk membentuk atau tidak membentuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja serikat buruh atas pilihannya sendiri. Kedua, pembentukan SPSB dilaksanakan atas keinginan, kehendak pekerja buruh tanpa paksaan, ancaman, dan intervensi siapapun. Kemudian, SPSB yang terbentuk dapat berafiliasi, membentuk Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, kemudian berafiliasi, membentuk Konfederasi Serikat Pekerja kepada organisasi internasional, jenjang SPSB di dalam maupun di luar perusahaan, Federasi SB, Konfederasi SB, dan organisasi buruh internasional. Hakikatnya, teman-teman, kita membentuk serikat pekerja serikat buruh
adalah alat untuk meningkatkan kualitas pekerja buruh dan menciptakan ketenangan kerja. Itu ada tertera dalam mukadimah pembukaan International Labour Organization. Itu ada di situ mukadimah. Kemudian, kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berserikat merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kemajuan. Jadi ini prinsip dasar teman-teman pegang bahwa bebas mengemukakan pendapat, bebas berserikat. Itu merupakan hal sangat penting untuk bagaimana memajukan cita-cita daripada organisasinya. Itu saya kira teman-teman semua. Nah, apa makna kebebasan berserikat? Ya. Pertama, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, ataupun melakukan mutasi. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, melakukan kampanye atau pembentukan serikat pekerja, serikat buruh. Kalau di paparan saya katakan di situ, lawan pelarangan berserikat. Karena itu adalah hak asasi dari pekerja untuk bisa membentuk serikat buruh, dijamin dalam aturan ketenagakerjaan dan organisasi buruh internasional. Fungsinya apa? Serikat pekerja. Pertama, serikat pekerja itu adalah membuat perjanjian kerja bersama dan pengusaha. Sini saya kira teman-teman sudah laksanakan. Kemudian mewakili pekerja buruh dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Mewakili pekerja buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan usaha. Meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh, melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban teman-teman sekalian sebagai pengurus, pertama melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingan anggota. Memperjuangkan, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing organisasi di mana dia berada. Penguatan peran serikat pekerja dan serikat buruh dalam hubungan industrial. Pertama, membentuk SDM yang kompeten. Nah, ini yang saya katakan sejalan dengan apa yang menjadi tema peringatan buruh May Day. Bagaimana kita kerja bersama untuk mewujudkan pekerja buruh yang kompeten. Dan itu merupakan penguatan dari peran daripada serikat pekerja. Kemudian sesuai dengan kewenangan. Penguatan peraturan perundang-undangan. Perubahan. Penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar, anggaran utama yang lebih terkait. Dan menyentuh kebutuhan anggotanya dan masyarakat agar diperluas dalam mendukung organisasi yang lebih baik. Dan terakhir saya kira adalah membangun jejaring atau network, yaitu penguatan serikat pekerja tidak hanya dalam anggota, tapi juga memperluas jaringan dalam rangka membangun solidaritas bersama antara serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, dan lembaga-lembaga pemerintah. Ini yang mungkin yang saya bisa garis besar yang saya bisa sampaikan pada forum ini sebagai pengantar diskusi kita. Tapi kami terbuka untuk teman-teman kita sebentar berdialog terkait masalah hubungan industrial. Ya, jadi kami tidak akan membatasi ke apa yang kami sampaikan. Inti dari paparan kami ini adalah inilah dinamika ketenagakerjaan di bidang hubungan industrial yang selalu mewarnai dari tahun ke tahun adalah persoalan-persoalan hubungan industrial kita. Dan
tahun ini kita mengharapkan bagaimana pemerintah mengajak kita semua untuk menyikapi kondisi ketenagakerjaan kita sekarang ini yang mulai ada perubahan, ada loncatan-loncatan. Nah, itu sehingga bagaimana kita mempersiapkan yang namanya keterampilan, ya, kompetensi ketenagakerjaan kita. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan maupun yang sudah dalam dunia kerja, tentu tidak boleh lalai untuk mempersiapkan, untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk bisa kita eksis bagaimanapun perubahan-perubahan dunia ketenagakerjaan kita ini. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kita nanti bisa berdialog lebih lanjut melalui moderator. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, saya sampaikan kepada seluruh audiens bahwa seperti yang saya umumkan tadi, bahwa Bapak Kapolrestabes Kota Makassar tidak sempat hadir karena sesuatu dan lain hal yang memang sebelumnya sudah dijadwalkan untuk menjadi narasumber, sehingga pada kesempatan ini beliau mengutus perwakilan untuk hadir bersama kita, yaitu Bapak Komisaris Polisi Dharma Praditya Negara SIK MH Wakasat Reskrim Polrestabes Kota Makassar. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih, selamat datang sudah hadir di tempat ini dalam dialog ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua, yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Sibali SESHMH. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebuah kebanggaan bagi saya dan mandat untuk berdialog kepada seluruh sahabat-sahabat saya, teman-teman seperjuangan saya pada saat saya menjadi Ketua DPD KSPSI Provinsi Sulawesi. Di sebuah kita reuni bersama. Sebelum saya membawakan materi saya meminta pada saudara-saudara saya, pejuang-pejuang buruh, untuk sama-sama menyuarakan yel-yel kita. Kalau saya mengatakan May Day, teman-teman mengatakan demonstran. Kalau saya menyatakan May Day, revolusi. Kalau saya menyatakan May Day, bangkit kekuasaan. Ya. Sepakat? Karena ini semangatnya masih ada, tanggal 1 Mei. Ya, tidak apa-apa ya. Ya. Kita tidak apa-apa bermimpi. Mimpi itu indah untuk merebut kekuasaan. Ya. Baik. May Day. Ulangi lagi. May Day. Suaranya, ya, ataukah kehabisan suara tanggal 1 Mei kemarin ya. Ya. May Day. Maka saya sebagai aktivis buruh ya, tidak apa-apa. Ya. Baik, saya mencoba ingin memberikan penambahan ilmu bagi teman-teman semua yang hadir di tempat ini yang sangat luar biasa dalam bentuk Hari Buruh Sedunia. Masih terasa kemarin tanggal 1 ini tanggal 3. Tidak ada masalah. Tensi dalam penyelesaian perselisihan unggul industrial, baik secara non-litigasi dan litigasi. Jadi dia punya kompetensi. Itu inti daripada materi saya. Gitu. Saya mau katakan bahwa karena ini masih pasca May Day, kalau kita ingat bahwa sejarah
May Day itu kan kita sama-sama paham bahwa tahun 1886 ada proses demonstran, kurang lebih 400.000 para demonstran kita yang berada di Amerika Serikat di Chicago, di hypermarket. Itu terjadi dalam sejarah pertama dalam proses demonstran untuk dalam rangka memperingati May Day, Hari Buruh. Nanti hari Mei itu dikumandangkan, tapi sejarah 400.000 orang ini banyak yang meninggal, banyak yang tewas. Begitu beraninya, begitu hebatnya para pejuang-pejuang buruh di internasional. Begitu juga kita ingin berharap Indonesia juga begitu. Harus berani gitu. Harus berani dan maju terus. Nanti setelah tahun 1889 ada namanya Kongres Sosialis Internasional di Paris. Itu mendeklarasikan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia itu jatuh pada tanggal 1 Mei. 1 Mei. Itu sejarah daripada proses May Day. Kalau Indonesia 1918 yang terjadi para toko buruh yang terjadi di Semarang itu telah awal dari sejarah Indonesia memperingati Hari Buruh Sedunia. Setelah Orde Baru 1926, kalau saya tidak salah, itu dihilangkan memperingati Hari Buruh Sedunia. Karena dianggap bagian daripada gerakan-gerakan komunis. Nanti setelah Kabinet Sahril, baru dimulai lagi perjuangan May Day oleh tokoh-tokoh buruh yang ada di Indonesia. Itu sejarahnya. Nanti terakhir 2013, Bapak Presiden kita, Bambang Susilo Yudhoyono, untuk mencanangkan Hari Buruh Sedunia jatuh pada tanggal 1 Mei, hari libur untuk para pekerja. Itu luar biasa 2013. Jadi kita libur nasional. Sejarah singkat ya untuk Indonesia dan luar negeri. Baru kita tentunya bagian refleksi kita bagi teman-teman untuk tidak berhenti untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Karena itu adalah proses demokrasi untuk kita dan untuk buruh. Baik, saya masuk ke inti pembicaraan saya sebagai materi bagaimana serikat mempunyai kompeten untuk di bidangnya khusus menangani perselisihan hubungan industrial secara litigasi, non litigasi dan litigasi. Kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial itu awal momentum reformasi. Itu landasan pokok bagi buruh-buruh yang ada di Indonesia. Kita secara khusus akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tentunya landasan hukum untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, tentu teman-teman, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan seperjuangan, tentunya harus memahami apa dasar-dasar hukum kita, baik secara formil dan secara material. Hukum formilnya jelas, Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di dalamnya ada proses non litigasi, ada proses litigasinya. Hukum materialnya apa? Hukum materialnya tentunya Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan Undang-Undang Nomor 6 sebagai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tentunya undang-undang ini
tentu ada peraturan pelaksanaannya. Ada peraturan pelaksanaannya di dalamnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, maaf, tentang penyelesaian perizinan hubungan industrial, perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, dan waktu istirahat. Nanti akan menarik, nanti saya bahas sedikit, karena saya ada adinda saya di sini, sudah masuk penyelesaian perselisihannya di pengadilan industrial, kebetulan saya majelis hakimnya. Saya anggap beliau hebat-hebat semua, karena berani mendampingi kadernya, anggotanya. Ini luar biasa. Luar biasa. Kami butuh kader-kader terbaik, pengurus serikat, berani beracara di pengadilan. Jangan takut. Karena ada aturannya secara khusus mengatur untuk beracara di pengadilan untuk serikat pekerja, serikat. Baik. Saya mau katakan bahwa proses non-litigasi, teman-teman harus memahami konteks. Karena non-litigasi tentunya ada proses yang namanya bipartit. Ada lembaga konsiliasi, konsiliator yang namanya mediasi, dan arbitrasi. Ini ada 3 lembaga yang harus kita penuhi, karena ini sebuah kewajiban. Oke, kita mundur lagi bahwa kita berbicara samaan orde lama, orde baru. Kita teman-teman mungkin, teman-teman saya 96, mungkin teman-teman tahu yang namanya P4D, samanya yang dibahas. Ada namanya P4P, Panitia Penyelesaian Perselisihan di tingkat daerah, Panitia Penyelesaian Perselisihan di tingkat pusat. Inilah yang bersidang, yang menentukan perselisihan. Kalau di daerah P4D, kalau di pusat P4P. Tapi sayang sekali, ada namanya perantara, pegawai perantara. Nah, itu dinas tenaga kerja. Itu tidak ada kepastian hukumnya. Ada, cuma lambat. Tidak terukur. Tidak terukur. Masa prosesnya tidak jelas, kapan selesai. P4 pusat juga tidak jelas kapan selesai. Putusannya itu pun bisa di-veto oleh Menteri Ketenagakerjaan. Veto. Bisa dituntut peradilan tata usaha negara. Luar biasa. Padahal yang beracara adalah pekerja atau serikat pekerja. Itu tidak paham proses itu. Karena ada nuansa-nuansa politik di dalamnya. Nah, sekarang betul-betul proses perselisihan hubungan industrial itu dengan adanya Undang-Undang nomor 2 2024, nomor 2 2004 PPHI, itu jelas orang bersidang di pengadilan, nggak main-main gitu. Makanya teman-teman serikat harus pintar, harus cerdas, dan punya kompeten, harus berani beracara di pengadilan karena Undang-Undang nomor 2 2004 ada diatur secara khusus dari hukum perdata di pengadilan hukum industrial. Luar biasa, Pak. Kala-kala pengacara gitu. Biarpun bukan sarjana hukum, biarpun belum pernah disumpah menjadi pengacara gitu, nggak bisa karena diatur secara khusus. Diatur secara khusus ini adalah kesempatan yang terbaik bagi serikat pekerja untuk berani beracara di pengadilan. Harus berani. Dengan catatan, tidak semua serikat bisa beracara di pengadilan. Dia punya SK pengurus. Jangan kadaluarsa gitu. Dia pengurusnya abadi, tidak pernah tergantikan pengurusnya, tidak ada masalah. Yang penting SK-nya tercatat. Kalau tidak tercatat, tidak bisa. Yang sangat penting adalah punya KTA yang dibela. Kalau tidak ada, pasti majelis hakimnya menolak itu karena legasinya tidak lengkap. Itu ya, harus pahami ini. Kalau Federasi Metal itu tidak paham. Karena dia sudah beracara. Ada dunia saudara saya Pak Mutar juga federasinya sudah pernah beracara. Termasuk NIBA juga sudah pernah. Ini hebat-hebat semua. Sekarang teman-teman sudah bergeser menjadi pengacara. Yang pekerja
berselisih didampingi pengacara. Siapa pengacaranya? Serikat pekerja. Itu tidak ada masalah. Yang penting tujuannya membela pekerja. Gitu. Itu ya prosesnya. Proses penyelesaian bagaimana hukum acara yang diatur secara terus beracara di pengadilan itu diatur secara khusus. Meski teman-teman serikat yang beracara di pengadilan Bundesreal di bawah 150 juta itu dibebankan kepada negara. Bahkan perkara nggak bayar, biaya eksekusi bayar gitu. Harus dipahami itu. Supaya Anda nggak takut. Nanti daripada mau beracara, bayar nanti. Makanya ada asas murah, cepat, dan efektif. Nah, nanti di dalamnya ada asas hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukumnya. Apalagi yang diatur secara khusus. Ya, tentunya yang saya bilang, kecuali serikat, Apindo juga bisa beracara. Anggotanya yang bermasalah. Apindo. HRD di perusahaan juga bisa beracara. Semua bisa beracara. Sama aturannya. Gitu. Terus bagaimana? Yang paling menarik, hukum acara ini yang diatur secara khusus selesai sampai 140 hari kerja. Kalau perdata umum 6 bulan. Ya. Itunya dari mana 140 hari kerja? Dari tingkat bipartit, mediasi, bipartit 30 hari kerja, mediasi, konsiliasi, arbitrase masing-masing 50 hari kerja. Maaf, 30 hari kerja. Pengadilan Bundesreal 50 hari kerja, sasi 30 hari kerja. 140 hari kerja. Cuma gitu. Itu teori gitu. Kenapa bisa melampaui batas-batas waktu? Karena mungkin ada persoalan pihak. Ada pihak tidak lengkap, ditunda persidangan. Makan waktu 1 minggu. Sidang pertama, penggugatnya sudah siap membacakan gugatannya, tapi tergugat belum siap jawabannya. Itu kan problem. Sehingga di dalam proses litigasi memang harus ada jadwal court calendar tentang persidangan. Itu problem. Makanya di proses PHI yang diatur secara khusus juga, karena ini asas cepat, makanya tidak ada namanya banding, langsung kasasi. Peninjauan kembali juga nggak ada. Jadi inilah istimewanya pengadilan Bundesreal hukum acaranya. Cuma masih ada banyak kelemahan pada saat dieksekusi. Pekerjaannya menang, semuanya belum disebut. Asas keadilannya terpenuhi, asas kemanfaatannya, pastian hukumnya terpenuhi, sudah kena selesai ingkrah. Tapi kemanfaatannya tidak terpenuhi. Karena apa? Sudah ingkrah, pihak yang kalah secara sukarela untuk melaksanakan putusan tersebut. Pendampingnya serikat singkatannya stres. Ujung-ujungnya lapor ke Polda. Banyak putusan yang tidak dieksekusi, lapor di Polda. Itu tidak masalah, itu haknya teman-teman, karena ada sanksi pidana terkait dengan hasil putusan pengadilan tidak dana, ya bisa saja itu tersirat, ya. Lapor di Polda. Nah, nanti kita bicara khusus. Tapi di kepolisian ada diterima, ada tidak diterima. Ada kok lapor di Polda, dieksekusi, bayar, selesai. Ya mungkin pihaknya takut. Jangan sampai di BAP lanjut di pengadilan. Tergantung oknum perusahaannya. Banyak. Hotel Merkur juga sudah 4 tahun 5 tahun sampai detik ini belum bisa dieksekusi. Sudah ingkrah. Itu fakta. Jadi kita teori dan fakta harus gabungkan. Supaya tidak ada hoax. Itu proses yang diatur secara yang diatur secara khusus juga
itu ada namanya persidangannya first take, terus eksepsinya harus lebih awal dikabulkan. Tapi di sisi lain, hukum acara yang diatur secara khusus tentu juga berpedoman pada hukum acara perdata, HIR dan RBG. Yang secara khusus, kalau di HIR RBG 118, di mana tergugat berdomisili, di situ orang menggugat. Kalau PHI, di mana tempat bekerja. Nanti kalau di Makassar, tentunya di Pengadilan Negeri Makassar menggugat, bukan di Jakarta. Gitu. Kasihan. Itu ya, yang diatur secara khusus. Semua banyak bagi teman-teman. Kita kembali lagi non-litigasi. Non-litigasi tentunya kita diperhadapkan pada saat terjadi perselisihan. Anggaplah sudah terjadi perselisihan. Teman kita di PHK karena PKWT-nya berakhir. Hampir dipastikan PKWT ujung-ujungnya terjadi perselisihan. Kalau teman-teman pintar, teman-teman sadar gitu. Kalau ada serikatnya. Kalau tidak ada serikatnya, lewat. Karena di pikiran pekerja, kalau kontrak tidak dapat kompensasi dan tidak ada apa-apa, itu di kepalanya. Hampir dipastikan PKWT berujung ke pengadilan. Berakhir ya. Itu tidak ada masalah. Itu haknya pekerja. Dan pengusaha juga punya hak untuk mengakhiri hubungan kerja. Tapi dia sadari bahwa PKWT yang sekian puluh tahun, sekian tahun, dia tidak sadari bahwa itu melanggar di pasal 59. Sifat pekerjaan bersifat sementara, pekerjaan yang bersifat musiman, satu kali selesai, tidak bersifat tetap. Bahwa pada potensi mediator, secara otomatis berubah statusnya menjadi PKWTT. Jadi anjuran, selalu ujungnya anjurannya PKWT menjadi PKWTT. Ujungnya ya, ujungnya gitu. Hampir saya pastikan suspek PKWT yang masuk di mediator dan keluar anjurannya PKWT berubah menjadi PKWTT. Itu benar. Analisa hukum kita di pasal 59. Satu undang-undangnya, undang-undang lain. Jelas undang-undangnya. Jelas. Ya, itu sama. Impun juga sama. Nah, itu. Jadi, itu hampir dipastikan PKWT menjadi PKWTT. Jadi, saya akan bawa pemutusan hubungan kerja kena berakhirnya kontrak. Makanya saya minta kepada teman-teman sahabat saya yang ada di tempat ini bahwa serikat pekerja harus punya naluri, punya insting. Kalau bisa diselesaikan di tingkat bipartit, ya selesaikan. Karena tingkat bipartit adalah win-win solusi, musyawarah mufakat. Kalau sudah selesai ya tentunya berita acara bipartit. Gak usah lama-lama. Ini selesai bukan PB. Ya PB saja selesai tuntas. Ini saya singkat-singkat. Seperti mediasi tentu orang mediator. Posisinya adalah netral. Posisi mediator netral, tidak berpihak kepada pekerja dan tidak berpihak kepada pengusaha. Dia mengakomodir kedua belah pihak. Supaya ada keseimbangan penyelesaian perselisihan bilateral. Kalau tidak selesai ya dibuatkan PB. Kalau selesai buatkan PB, kalau tidak anjuran. Ya ini kita bicara anjuran. Itu tentang litigasinya ya. Tapi karena keadaan anjuran, kesana kemari, dibawa kemana-mana gitu. Anjurannya. Produk terakhir, anjuran, mediator anjuran. Produknya mediator cuma 2, PB, anjuran. Nah ada yang lain. Kewenangan mediator berhenti pada saat anjuran keluar. Menyampaikan para pihak anjurannya dijawab, diterima atau tidak, selesai. Tapi kita berbicara kepastian hukum, tidak apa-apa. Kita berbicara kepastian hukumnya adalah bagaimana anjuran itu selesai.
dan di bawah proses pengadilan hukum industrial. Terserah. Untung kita karena ada putusan Mahkamah Konstitusi menghilangkan masa kadaluarsa. PHK 1 tahun, masa kadaluarsanya hak 2 tahun. Sehingga bagi teman-teman bisa simpan anjurannya 2 tahun tidak masalah. Tapi ini kan berbicara kepastian hukumnya. Pemanfaatannya harus cepat. Tapi kalau teman-teman punya strategi lain ya tidak masalah. Cuma ingat bahwa kepastian hukumnya bagi pekerja harus cepat. Itu proses. Ya. Anjuran itu masuklah di pengadilan. Pasti teman-teman serikat SPMI kaget kemarin bahwa proses beracara di pengadilan hubungan kerja beda dengan sebelum COVID. Beda. Sekarang ada namanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang persidangan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Jadi teman-teman menggugat secara elektronik, ada akunnya, begitu juga tergugat. Jadi sidang manualnya, tatap mukanya cuma 2 kali persidangan. Sidang pertama, gugatan baca gugatan, jawaban, tidak ada sidang lagi jawaban. Dikirim lewat elektronik berdasarkan akun masing-masing. Terus, replik, duplik, nggak sidang lagi. Nanti pembuktian hadir di persidangan. Secara manual, sebelum bukti surat, harus di-upload di akunnya masing-masing. Nanti pada sidang fisiknya, diperlihatkan asli dengan kopiannya. Tentunya sudah bermaterai. Nanti sidang saksi juga begitu. Hadir bagi pekerja, tergugat, dan penggugat. Itu ya. Kesimpulan, tentunya kembali secara elektronik, putus secara elektronik juga. Jadi majelis hakim tidak sidang lagi, dibacakan. Jadi nunggu saja putusannya masing-masing dikirim lewat akunnya masing-masing. Jadi nanti putusan saudara itu baca saja lewat akun masing-masing, tidak usah hadir. Itulah proses berbicara di pengadilan. Jadi dianggap pihak penggugat dan tergugat hadir. Mau kasasi itu 14 hari kerja. 14 hari kerja. Itu ya, proses hukum beracara di pengadilan hubungan industrial. Jadi, rohnya Undang-Undang nomor 2 ini jangan masuk di pengadilan industrial. Saya secara pribadi sebagai hakim melarang saudara-saudara untuk masuk di pengadilan hubungan industrial. Tidak usah selesaikan di tingkat mediasi saja atau bipartit. Selesaikan saja. Kenapa? Hukum acara perdata tentang eksekusi masih dipakai. Makanya kami minta sebagai generasi-generasi yang baru untuk bersuara tentang hukum acara pengadilan industrial diatur secara khusus tentang eksekusinya. Jangan ikut acara perdata umum. Itu. Mungkin itu saya sudah dikode-kode ini dengan moderator ini. Kalau saya bicara mungkin bisa 1 jam, 2 jam. Saya kadang-kadang diminta oleh pradi, 3 pradi untuk sebagai narasumber pembicara di BKPA, calon advokat. Besok saya di pradi mengajar. Ya. Itu mungkin saya sampaikan pada teman-teman. Saya berharap momen media ini teman-teman semakin semangat, semakin punya kompeten untuk bagaimana melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik secara non litigasi dan litigasi harus handal. Ya. Harus kita sama-sama membantu. Ya. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Saya yakin dan percaya ini banyak pertanyaan. Tidak apa-apa. Ini saudara saya ini dari Roda Mas Baja Inti ya. Saya yakin ini hari baik-baik saja, saudaraku. Ini hari baik-baik saja, ya. Tidak baik-baik saja, ya. Mungkin itu saya sampaikan pada teman-teman pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Sibali SSH. Beliau adalah Hakim Peradilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Kota Makassar.
Dan sedikit saya garis bawahi ada pesan dari beliau kalau bisa kasus itu jangan masuk di PHI. Nah, jadi kembali kepada jurus mabuk. Kenapa ada kelemahannya? Asas keadilannya terpenuhi, tapi asas kemapaannya tidak terpenuhi. Banyak kasus yang sudah inkrah, tapi sampai saat ini belum bisa dieksekusi. Sehingga kawan-kawan, kalau bisa kembali kepada jurus mabuk Anda sendiri. Ya, terima kasih Pak Hakim sudah membawakan materinya untuk kita semua. Dan ini sangat luar biasa ilmu yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Komisaris Polisi Dharma Praditya Negara SIK MH. Beliau adalah Wakasat Reskrim Polrestabes Kota Makassar. Kepada beliau, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para bapak-bapak yang sebagai narasumber. Ya mungkin karena kami telat Pak, jadi kami belum hafal. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan para hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara dialog pada sore hari ini. Mungkin tadi saya tidak bisa berlama-lama karena tadi moderator juga sudah sampaikan waktunya sangat mepet sekali. Resiko orang terlambat, jadi waktunya juga sedikit juga Pak. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin dan rekan-rekan yang hadir. Yang pertama, saya menyampaikan pesan dari Bapak Kapolrestabes bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan terkait dengan kegiatan tadi malam, mungkin sudah monitor. Kemudian yang berikutnya, karena saya ini singkat jelas padat, karena waktu juga mepet, saya ingin memberikan beberapa hal dan informasi juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terkait tentang situasi yang terjadi. Kita sama-sama tahu kemarin kita sudah memperingati Hari Buruh 1 Mei 2024. Kami mewakili dari Polrestabes Makassar ucapkan selamat Hari Buruh. Semoga apa yang kita cita-citakan dan khususnya untuk kesejahteraan buruh dapat tercapai. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya Hari Buruh kemarin pada tanggal 1 Mei, kami juga menginformasikan bahwasanya Bapak Kapolri Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kemarin sudah membentuk unit khusus tindak pidana ketenagakerjaan di Jakarta. Dan itu sudah diinformasikan ke jajaran seluruh Indonesia terkait unit khusus itu. Nah, kemudian dengan diketuai oleh Pak Andi Gani. Orang Makassar Pak ya? Orang Makassar Pak ya? Oh, Nusa Tenggara. Jadi diketuain Andi Gani ini ditunjuk oleh Bapak Kapolri sebagai staf khusus di bidang ketenagakerjaan. Nah, terkait hal tersebut, kami dari pihak kepolisian ini tentunya akan juga membentuk unit khusus tindak pidana ketenagakerjaan. Perlu diketahui juga Bapak-bapak Ibu sekalian, kami berdinas di Polrestabes ini sudah hampir 6 bulan. Ya. Dari 6 bulan sampai sekarang ini, kami sebagai Wakasat Reskrim terkait tindak pidana ketenagakerjaan ini masih saya lihat masih kurang sekali. Padahal permasalahan yang dialami oleh para buruh dan karyawan ini banyak sekali. Ya. Jadi kami di sini dapat menghimbau dan memberikan pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua aturan terkait dengan buruh, kerja maupun karyawan itu sudah diatur. Apa yang harus menjadi hak, apa yang harus menjadi kewajiban, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak boleh dilakukan,
itu sudah diatur di dalam peraturan undang-undang. Baik itu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian peraturan pemerintah, kemudian diatur lagi peraturan Menteri Ketenagakerjaan, turun lagi peraturan gubernur, turun lagi peraturan wali kota. Semua itu sudah diatur, ya. Tapi kami melihat dalam pandangan pribadi kami, permasalahan buruh, pekerja, dan karyawan ini sangat banyak di media. Cuman kami selama di Polrestabes ini, kami belum mendapat laporannya, ya. Kami belum sama sekali mendapat laporannya. Nah, hal ini menjadi bahan dan informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tolong sampaikan, laporkan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa sharing, baik itu melalui Instagram Polrestabes Makassar maupun Instagram Satreskrim Polrestabes Makassar. Ya, untuk melaporkan tindak pidana sekarang tidak sulit, ya tidak sulit. Hanya bisa melalui media sosial, terus bapak atau ibu bisa mencantumkan nomor handphone, nanti langsung koordinasi dengan anggota kami. Ya, kami berharap ke depan terkait dengan kepentingan kerja buruh ini, kami juga sangat memperhatikan dan melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Ya, kami berharap ke depannya, tolong apabila ada permasalahan, tolong segera dilaporkan. Dengan laporan tersebut nanti kami bisa melakukan penyelidikan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, sudah banyak contohnya di polda-polda lain maupun polres lain, di mana buruh melaporkan perusahaan dan itu sudah banyak putusan dan jurisprudensinya. Contoh mengurangi nilai upah, kemudian tidak memberikan hak pesangon, tidak tidak memberikan jaminan kesehatan, tidak memberikan jaminan hari tua, dan itu banyak sekali. Cuman di Kota Makassar ini, khususnya di Kota Makassar ini, kami sebagai Wakasatreskrim yang tiap hari menerima, membaca laporan-laporan dari masyarakat khusus untuk laporan tindak pidana ketenagakerjaan ini, kami masih sangat kurang sekali. Ya, jadi padahal kita lihat sama-sama masih banyak permasalahan yang benar-benar signifikan di lapangan, namun pada nyatanya untuk permasalahan itu belum sampai ke tangan kami. Jadi kami berharap pada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong sampaikan pesan ini kepada teman-teman, masyarakat, dan keluarga. Mungkin itu saja rekan-rekan, karena waktu sudah sangat mepet sekali. Saya diberi waktu sedikit oleh Pak Moderator. Selanjutnya mungkin nanti setelah ini apabila ada yang ditanyakan, bisa nanti disampaikan baik itu kepada moderator maupun kepada saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Kompol Dharma Praditya Negara SIK, MH Makassar, Reskrim Polrestabes Kota Makassar. Saya sedikit menggarisbawahi yang sudah disampaikan tadi, bahwa saat ini ada unit khusus tindak pidana ketenagakerjaan. Dan perlu kita mengapresiasi dengan adanya unit yang khusus menindaklanjuti terkait di bidang ketenagakerjaan. Dan persoalan banyak problematika yang dihadapi saat ini, kawan-kawan. Begitu banyak pengusaha-pengusaha nakal yang hanya dengan asumsinya mengatakan bahwa salah satu karyawan melakukan penggelapan. Dengan alasan itu mereka di-PHK secara sepihak. Padahal seharusnya buktikan dulu kalau memang ada tindak hukumnya, pidana hukumnya, seharusnya harus melalui dengan proses hukum, bukan dengan asumsi oleh perusahaan. Tapi faktanya sekarang seperti itulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu mungkin banyak yang terlintas dari para audiens yang mau ditanyakan kepada ketiga pemateri yang baru saja disampaikan tadi. Dan oleh karena itu, sesi yang pertama tentunya kita sudah mendengarkan secara seksama ketiga narasumber yang baru saja kita dengar. Dan kemudian kita buka sesi kedua.
Sisi kedua, tentunya kita berikan kesempatan kepada seluruh peserta dialog ketenagakerjaan pada sore hari ini untuk memberikan pertanyaannya. Jadi saya membuka 3 penanya dulu. Jadi di sebelah kanan, di tengah, kemudian di sebelah kiri. Saya membuka 3 penanya dulu. Silakan diperkenalkan namanya, dari federasi mana, kemudian pertanyaannya dialamatkan kemana. Karena di hadapan kita ada 3 narasumber yang akan menjawab. Ya, demikian saya persilakan kepada audiens untuk bertanya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Baik, yang di tengah. Oh ya, yang sebelah kanan ujung Pak ya. Jadi saya serahkan dulu untuk penanya pertanyaan. Silakan. Perkenalkan namanya, dari federasi mana, kemudian pertanyaannya dialamatkan kepada siapa. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak, untuk diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin, pengurus DPP GSBN sebagai Ketua Advokasi khusus buruh. Baik, langsung saja, Pak. Yang saya tanyakan, yang kami dapat informasi dari lapangan pekerjaan yang ada di Kota Makassar, seperti PT Solusi Prima Sentosa, itu Pak sangat parah drivernya. Kami dapat temuan di lapangan, itu dipekerjakan subuh sampai malam. Subuh, pergi subuh, kerja subuh, pulangnya malam, lemburnya tidak dibayar. Ya, nah ini yang kami dapat kemarin Pak. Makanya kemarin kami tidak mau berdebat di perusahaan itu karena saya rasa percuma. Langkah baiknya kita kaji ini bersama Pak dan memberikan kesejahteraan untuk drivernya sehingga dia bisa sejahtera. Ya, hanya itu Pak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya tambahkan sedikit Pak. Oh ya. Ini di bagian kepolisian, toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahannya Pak Di, dari pertanyaan tadi ya, Nama tambahan. saya, Iya, ya. nama saya Sarul Ringkas saja, Wakan, ringkas saja pertanyaannya. nama saya Sarul Wakan, pengurus DPP Dewan Pengurus Pusat. Kebetulan saya sekretaris jenderal menggantikan Mas King. Beliau ketua ke ini Pak, saya sekjennya. Ada Pak, ini kan di bagian kepolisian ini. Ini kan di kepolisian ini ada pengaduan untuk tenaga kerjaan. Apa namanya di situ? Kalau kita mengaduan. Kalau di Polda kemarin kan ada namanya Dimkrisis Tenaga Kerjaan. Ada kalau di Polrestabes ada juga Mi. Nah, terima kasih. Cuma kita mau tahu apa namanya. Baik, sudah jelas ya tadi pertanyaannya. Ya, ditujukan kepada perwakilan dari Bapak Polrestabes Kota Makassar. Selanjutnya saya persilakan untuk penanya kedua. Terima Jadi kasih. ini tadi satu pertanyaan ya. Jadi silakan. Saya Agus Toding, owner GSBMI. Tepuk tangan dulu Pak. Pertanyaannya sih, di Polda ada Reskrimsus, di mana kami buruh bisa melaporkan masalah atau masalah ketenagakerjaan khususnya yang yang melanggar pasal pidana atau kriminal. Yang masalah kemudian di sini adalah sampai detik ini harus ada penetapan dulu dari pengawas baru kita bisa melapor ke Reskrim. Pengennya kami Pak itu tidak usah ada, langsung saja dipotong. Karena kalau pengawas yang kita mau tunggu keluar nota khususnya, itu sama saja tunggu bulan jatuh ke bumi. Karena Bapak harus tahu, di pengawas ketenagakerjaan itu di sana sarangnya penyamun. Terus ini tadi di luar konteks, minta tolong Bapak aparat kepolisian tertibkan ini tukang-tukang parkir liar sekarang yang sangat meresahkan. Masa pihak TM juga dijagai parkirnya Pak, aduh tak liwat-liwat aja. Tapi Pak, sebenarnya sih tugasnya Satpol PP, tapi ini polisi plastik susah tongeng juga di sana. Jadi mungkin Bapak bisa pakai polisi betulan yang tindaki mereka. Terima kasih.
Ya, selanjutnya penanya ketiga ya di ujung sana Pak, sebelah kanan. Ya, sesuai dengan arahan tadi bahwa kita membuka sesi kedua, 3 penanya yang di ujung sebelah kanan, di tengah dan di kiri. Sebentar Pak, sebentar. Kita kembali ke ujung sebelah kanan untuk penanya yang ketiga. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, yang terhormat kepada 3 pemateri dan yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Kamarudin, anggota dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau konfederasinya KSPI. Yang saya ingin tanyakan sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu kerja bersama wujud pekerja buruh yang kompeten. Sedikit dari keluhan saya pribadi, hari ini saya sudah bulan di PHK. Cerita kompeten seorang buruh, kita tulis di lapangan ini khusus di tadi, melihat di lapangan buruh yang hari ini punya skill, punya pengetahuan keahlian yang lebih, itu ketika turun di lapangan mereka menciptakan upah lebih rendah dari kawan-kawan yang hari ini bekerja lebih mudah. Hanya kerja menjaga minimarket hari ini, misalnya cuma lipat orang itu gajinya di atas UMK. Tapi kawan-kawan yang hari ini pintu kerja mobil, kemudian bekerja di bengkel-bengkel. Contohnya dia di bengkel-bengkel mobil hari ini gajinya di bawah UMK. Ini akan semakin menjadi di dinas kerja. Gimana kita sebuah tenaga kerja yang kompeten dan berdiskon sejak iklan buruh itu tidak akan cerita kesejahteraan buruh cuma satu ji tidak gitu ji kenyataannya prediksi buruh bukan bilang lebih lama itu kompeten yang list itu saya dengar itu pilihan liar dibandingkan saya masuk kerja ini belum nih saya kerja motor gitu jenis itu beda situ kan mungkin itu kan tinggi di ini di untuk yang sekitar begini mungkin dinas kerjaan yang diingin disampaikan hari ini jika semakin kompeten nah jujur lebih sedikit waktu di semangat di kemarin jadi daripada dibandingkan jadi mekanik ya kita perlu kompeten pikir putaran dalam untuk hal itu Pak. Yang kedua mungkin buat kepolisian yang mau bereskan tuh bereskan dulu orang dinas kerjaan selain pekerja pulang masuk di pengawas itu kena ada namanya Ji saya contohnya saya tuh buka apa perusahaan yang mungkin area Maros dengan Pangkep di wilayah saya dulu bekerja ada pengawas ketika kita dicari di dinas tidak ada dia lebih milih parkir di warkop kan seperti itu Pak jadi mungkin itu Ji program dari kepolisian dan bagaimana mungkin satu solusi yang nyata karena contoh tadi mekanik yang gajinya di bawah ketika kita laporkan gawe ini tidak di PHK atau tidak diintimidasi di tempat kerja. Tuh, itu mungkin pertanyaan dari saya Pak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Kamarudin dari KSBI. Saya rasa sudah jelas pertanyaannya ya. Jadi intinya buruh punya skill tapi upah murah. Kemudian bagaimana peran pemerintah untuk mewujudkan pekerjaan yang kompeten dan tapi tidak memadai gaji yang didapat. Nah, itu ya. Jadi insya Allah sebentar narasumber akan memberikan jawabannya. Dan tentunya kita masuk ke penanya pertama dulu ya. Dari penanya pertama yang mengenai yang tidak sesuai dengan jam kerja dengan upahnya. Ya seperti itu Pak ya. Saya persilakan mungkin kepada Andi Muhammad Basir untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara moderator. Ya, saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari Pak Amiruddin. Nah, ini informasinya saya kira bagus sekali ini, yang saya kira untuk perlu kita ketahui. Ya, dan tentunya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar juga sebagai catatan barangkali. Ya, karena kenapa masih ada pekerjaan dari malam ya, mulai sampai subuh.
Ya, pulang kerja sampai subuh. Nah, ini dari jam kerjanya aja sudah kita lihat kelebihan jam kerjanya sudah luar biasa. Nah, kalau itu terjadi, ya ini kan sudah pelanggaran seharusnya. Ya. Dan kalau memang dia lakukan seperti itu dan ternyata tidak dibayarkan upah lemburnya, nah itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan. Karena jam kerja itu kan hanya 7 jam atau 8 jam per hari. Selebihnya itu adalah harus dengan upah lembur yang pertama ya. Jadi itu, jadi saya kira catatan, ya yang penting dulu gini kalau karena saya juga pernah ada di dalamnya, pemerintahan. Yang penting teman-teman kalau ada data seperti ini, itu memang mikir dulu data realnya yang terjadi. Jangan hanya informasi, tapi cari ke data realnya. Kalau perlu bukti-bukti jam kerjanya, dan itulah yang dijasar kita sorongkan ke sana. Kalau kita sudah sorongkan dengan bukti-bukti yang ada dan tidak direspon, nah itu perlu dipertajam nanti. Ya, apa yang dikatakan oleh teman-teman, bereskan dulu itu petugasnya kalau dia tidak respon. Yang penting buktinya kita ada. Nah, yang susahnya itu kalau informasi tapi kita tidak bisa, jadi dia yang turun ke bawah, tidak ada yang bisa memberikan kesaksian. Itu yang biasa. Jadi dilemahnya itu petugas itu kalau turun, kalau tidak ada yang bisa didapat informasi, kan biasa itu teman-teman, kalau kita turun di lapangan, kita mau tanya dia, tidak ada yang mau berani. Ya, takut menginformasikan karena takut alasannya nanti ketahuan dia menyampaikan, nanti di PHK dan sebagainya. Seharusnya tidak perlu takut seperti itu. Itu kalau menurut saya ya. Ya, Pak Amiruddin. Amiruddin dari GSBN. Iya. Tabe dikasih mic dulu Pak Amiruddin. Ya, makasih banyak Pak tadi atas paparannya. Cuman mengenai tentang disampaikan tadi bahwa informasi yang kami terima itu bukan informasi Pak. Ini jujur kami pernah menyamar sebagai karyawan di sana. Yang ini real. Yang data-data itu ada pada kami. Makanya kami tegaskan seperti itu Pak, ini bukan informasi. Kalau mau besok kapan ada waktu bisa kita ke lapangan. Dan saya siap untuk turun di situ. Makasih Pak. Iya. Ini Pak, bukan informasi Pak. Karena saya sudah menyamar sebagai karyawan di sana. Dan terbukti gaji saya sampai sekarang saya tidak ambil. Karena untuk mendapatkan informasi yang ada di lapangan itu. Ya. Jujur Pak, ya. Makasih banyak Pak. Itu sudah betul itu. Kita masuk di sana sebagai menyamar. Menyamar ya. Ya. Tapi dapat informasi, tapi ketahuan sebagai karyawan tidak kan? Ya, tidak. Jadi ini kan menyamar itu untuk mendapatkan informasi real kan gitu. Iya. Nah, tapi data itu ada enggak dipegang datanya? Ada dong Pak. Ada. Dan itu sudah dilaporkan. Belum, makanya kami mau sering-sering di sini ya. Karena nanti setelah ini. Itulah tadi kawan-kawan. Jangan sampai nanti GSB ngantur. Karena begini, prinsipnya gini. Kita ini mau melapor, persiapkan diri dulu kita. Apa akurasi dari yang kita mau laporkan? Harus didampiri dengan dukungan bukti-bukti yang real. Kalau itu kita lakukan dan tidak dapat respon, nah itu saya kira permasalahan. Ya, itu yang saya minta. Kalau memang belum, persiapkan itu. Ya. Persiapkan itu. Ya, makasih. Tapi kalau itu pelanggaran tadi normanya, ini juga perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Jangan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Karena itu pelanggaran norma. Ya, langsung ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi, menghadap ke Kadis Provinsi. Nanti Kadis Provinsi dia mau disposisikan kemana itu barang. Ya, nanti ada kewenangan di sana, ada mediator, ada pengawas. Ya, itu. Jangan langsung ke pengawasnya, karena kalau langsung pengawasnya tidak direspon, kepala dinas tidak tahu kan Pak. Tapi kalau kepala dinas yang perintahkan, kita bisa tuntut kepala dinas yang kalau ada respon. Oke, terima kasih deh ya. Oh ya, terima kasih ya sudah
mendapatkan penjelasan dari Pak Andi Muhammad Basir terkait dengan penanya yang pertama. Kemudian sebelum kita memberikan kepada narasumber dari kepolisian terkait yang ada hubungannya dengan pertanyaan tadi, maka saya memberikan dulu kembali kepada penanya yang kedua ya, kepada saudara Kamarudin, yang itu tidak berbanding lurus dengan yang kita punya, kita kompeten tapi gaji tidak kompeten, gaji tidak memadai. Jadi ini ada hubungannya dengan dialog ketenagakerjaan pada hari ini, judul tema yang kita ambil. Bagaimana mungkin mewujudkan buruh yang kompeten tapi gaji tidak kompeten? Saya lebih memilih jadi tukang parkir tapi gaji besar daripada saya mempunyai posisi yang bagus di suatu perusahaan tapi gaji tidak bagus, tidak memadai. Begitu ya. Mungkin saya persilakan dulu kepada Bapak Sibali SE untuk memberikan jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya sangat menarik pertanyaan dari jam kerja ya. Subuh sampai malam. Kita sepakat dulu. Sepakat bahwa kewenangan terkait pelanggaran norma kerja itu adalah kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sepakat dulu kewenangannya ya. Kemarin saya studi banding ke Jakarta sama Pak Noval, sama Dinas Tenaga Kerja, saya studi banding. Kita membawa aspirasi bahwa pengawasan Dinas Tenaga Kerja harus dikembalikan seperti semula ke Kota Makassar. Karena check and balance-nya itu jelas. Kalau terjadi pelanggaran di Kota Makassar, datang saja di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, ada hubungannya dengan AHI juga, hubungan industrial. Satu kali jalan gitu. Kalau provinsi terjadi di Goa, kita melapor ke provinsi kejadiannya di Goa gitu. Susah juga. Susah diatur oknum-oknum pengawas. Susah juga gitu. Oknum ya. Ini kan kewajibannya, makanya saya bilang, kita calon-calon yang akan terjadi perselisihan, ini mau masuk di pengadilan ya, hati-hati. Ini ujung-ujungnya terjadi perselisihan hak namanya. Karena jam kerja, haknya. Normatif. Kalau nantinya, saya berbicara masuk proses perselisihan, ujung-ujungnya nanti di PHK kalau melawan. Pasti ujung-ujungnya di PHK. Kalau ada semacam ini, ada kelebihan jam kerja, apa caranya? Ya by data, absen kita perjelas, ya kerjaan jam berapa sampai jam berapa, absennya, data konkretnya, dan siapa korbannya, siapa yang melakukan lebih dari 7 jam kerja atau 8 jam kerja. Harus jelas. Kedua, ini ujung-ujungnya nanti masuk ke proses mediator. Masuk proses mediator. Saya mau tanya, ada enggak teman-teman, kalau masuk di mediator menuntut hak, saya bekerja lebih dari 8 jam. Ada enggak mediator menganjurkan bahwa si A, si Baco ini harus dibayar kelebihan jam kerjanya senilai sekian? Enggak ada. Paling-paling dianjurkan pada perusahaan untuk membayar hak-hak kelebihan jam kerja. Ada nilai. Berapa jam kerjanya, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tidak jelas. Jadi ujungnya nanti, di anjuran itu tidak jelas. Apalagi masuk di pengadilan. Saya kasih resep ya. Kalau kita mau masuk pengadilan, harus siap siaga gitu. Bukti-bukti surat, bukan saksi. Perdata itu adalah bukti surat. Bukti surat, otentik. Sekarang kalau teman-teman mau dikabulkan kelebihan jam kerjanya, mana bukti suratnya? Mana nota pemeriksaan dari pengawas? Mana nilainya gitu? Penetapannya. Jadi caranya kerja dulu penetapannya. Si Ali bekerja sekian tahun, dia bekerja 20 jam atau 12 jam, hitung selisihnya berapa. Nanti pengawas mengeluarkan penetapan, dapat barang bukti.
Barang buktinya sudah dapat. Nanti kalau tiba-tiba teman-teman di PHK, ya masuk PHK dengan haknya teman. Nanti di anjuran dibunyikan itu berdasarkan penetapan. Mediator dengan senang hati dia sudah lihat, oh penetapan pengawas sekian. Jadi di anjuran ada isinya di dalam. Bukan lagi memerintahkan pengusaha untuk membayar hak-hak pekerja. Hak yang mana? Harus jelas. Sehingga dalam proses pengadilan industrial, teman-teman bisa di dalam dalil positanya bisa meminta kepada pengusaha tergugat untuk membayar kelebihan jam kerja. Itu di situ. Harus relevansi dengan bukti penetapannya harus sama. Sehingga majelis hakim bisa menilai, oh benar, sudah terjadi kelebihan jam kerja dan dianggap harus dibayar. Itu. Kalau tidak ada, pasti ditolak. Tidak jelas. Masa hakim mau menghitung kelebihan jam kerja, tidak ada kewenangan hakim untuk menghitung jam kerja. Begitu juga di dalam petitum penggugat harus perjelas kalau biaya pesangonnya berapa. Harus jelas dibunyikan. Tentunya relevansi dengan positanya. Tiba-tiba di posita tidak berbicara pesangon, tiba-tiba di petitum minta pesangon. Itu ya. Saya ini bukan mengajar, cuma memberikan masukan. Nah, hati-hati ya. Haknya teman-teman. Itu harus diperhatikan. Jadi strateginya ini hari teman-teman dapat ilmunya. Gitu. Jangan sekali-kali masuk ke mediator. Kalau belum selesai, haknya teman-teman dihitung. Sabar. Karena nanti akan dikeluarkan anjuran. Hitung haknya, upah kelebihan lemburnya. Akan dihitung itu. Nanti gugatan dilampirkan bukti surat nanti. Dengan penetapan pengawas. Itu sudah selesai. Ya. Nah, begitu juga upah proses ya. Jangan main-main dengan upah proses. Nanti ada cara-caranya gitu. Terus terkait dengan diskriminasi. Ya. Saya dialog dengan Pak Komandan tadi. Bicara bisik-bisik. Perlu memang serikat pekerja, konfederasi memberikan apresiasi keinginan pihak kepolisian untuk menindaki tindak pidana kejahatan. Ini tindak pidana kejahatan, ketenagakerjaan. Tidak main-main ini. Kita dialog bersama, hadirkan pengawas ketenagakerjaan dengan pihak kepolisian. Masing-masing punya kewenangan yang mana? Harus jelas. Dan sampai kita serikat salah kamar lagi. Tidak ditindaklanjuti gitu. Harus kita hadirkan, siapa berani gitu. Menghadirkan pengawas ketenagakerjaan dengan kepolisian. Ditambah dengan dinas yang lain mediator. Kita hadirkan itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita gitu. Saling melempar bola. Siapa bola panasnya? Ujungnya dinas tenaga kerja. Padahal nggak paham. Kewenangannya pengawas. Masuk di hubungan industrial di HI. Nggak nyambung. Nggak nyambung ini barang. Yang seharusnya yang banyak di demo adalah pengawasan. Karena banyak persoalan-persoalan normatif yang tidak terselesaikan gitu. Saya ngeri-ngeri sedap. Saudara saya, keahliannya luar biasa. Memang rata-rata itu pemontir-montir yang kerja-kerja itu di bawah itu. Bawah itu. Sekarang siapa berperan? Yang berperan ya pihak kepolisian, pihak pengawasan. Makanya kita dulu-dulu sama. Jangan sampai kau lapor polisi bukan kewenanganku ini. Harus pengawas, karena pengawas bisa BAP juga. Sebagai penyidik bisa. Pukul lempar bola, akhirnya sampai 3 tahun, tidak jelas. Ini barang. Tidak jelas. Nah, ini saya masih semangat aktivis ini. Bukan semangat hakim. Itu persoalannya. Ujung-ujungnya nanti saudara, karena ini persoalan hak normatif, pasti berbicara kekurangan upah. Tekniknya bagaimana untuk mengabulkan kekurangan upah? Siapkan SK gubernur atau SK UMK. Sandingkan itu dengan fakta yang ada. Dengan slip gaji. Itu kan dokumen. Kalau terjadi kekurangan upah, lebih bagusnya kalau ada lagi penetapan dari pengawas. Bukanlah dokumen kita, karena perdata berbicara alat bukti, bukan berbicara fiksi.
Saksi itu cuma penguatan dari alat bukti. Memang benar Pak, yang majelis. Memang si Badu itu kerjanya dikasih upah 2 juta. Betul 2 juta. Berarti selisih 1,5 lebih. Itulah yang dikejar selisih upahnya. Kali berapa hari, kali berapa minggu, kali berapa bulan, kali 1 tahun. Kan banyak itu. Bisa lebih besar daripada pesangon. Kan gitu. Ya. Mungkin itu menurut Mas ya, masih ada ya yang belum terjawab? Sepertinya sudah terjawab semua oke. Pak Hakim. Ini dalam Jadi konteks sudah luar kalau biasa ini. masuk di perselisihan hubungan industrial. Ya. Ya, selanjutnya mungkin penanya ini ditujukan kepada Bapak Wakasat Reskrim di Polrestabes terkait dengan di Polda ada Diskrimsus. Apakah di Polrestabes juga ada? Kemudian kaitannya juga dengan pertanyaan tadi Pak Agustodin, Ketua GSPMI, bahwa sampai detik ini Diskrimsus di Polda itu harus ada hasil penyelidikan dari pengawasan, baru ditindaklanjuti. Apakah seperti itu ataukah bisakah tidak harus menunggu dari pengawasan? Terkait juga yang disoroti mengenai parkir liar, Pak. Ya. Ya mungkin demikian Pak Wakasat, bisa diberikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya jawab singkat, jelas dan padat. Mungkin semoga bisa dicerna dan dimengerti oleh kita semua. Yang pertama saya ingin sampaikan terkait dengan di Polda, Ditkrimsus dengan Polrestabes. Yang perlu diperhatikan, untuk Polrestabes itu wilayahnya adalah Kota Makassar. Ya. Kalau Ditkrimsus yang di Polda sana itu se-Provinsi Sulawesi Selatan. Bedanya cuma itu, Pak. Terkait dengan adakah unit khusus apa, semua ada. Di Polrestabes ada, di Polda ada. Nah, jadi itu sudah terjawab. Kemudian terkait dengan pelaporan itu, kami penyidik itu sudah diatur terkait dengan kinerja dan SOP, baik itu di dalam KUHP maupun di Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang tindak pidana penyidikan. Untuk terkait laporan, itu laporan gampang, Pak. Intinya korban atau pelapor itu adalah orang yang melihat, menyaksikan, mendengar, mengalami. Ya kan? Nah, itu korban. Kalau memang mereka atau orang ini mengalami tindakan-tindak pidana apapun itu, mau dianiaya, dan sebagainya, maupun tindak pidana ketenaga kerjaan, silahkan dilaporkan. Ya, karena kewenangan kami, SOP kami itu tidak perlu menunggu dari pengawasan yang lain. Ya, siapapun bisa. Ya, makanya dengan syarat itu tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber yang lain, bahwasanya bukti-buktinya lengkap. Ya, nanti dari bukti dan laporan tersebut tentunya kami melakukan penyelidikan. Ya, ini apakah masuk unsur tindak pidana ataukah bukan? Nah, disitulah kami bekerja. Jadi kalau dilihat kami mau ngelapor ke Polrestabes, Pak, kami mau ngelapor ke Polda, tapi harus nunggu dari pengawasan di dalam undang-undang dan peraturan SOP kepolisian itu tidak ada. Ya, siapapun, ya kan, dimanapun itu berhak ya membuat laporan. Ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tukang parkir tadi, nah itu dia Pak, ya kan, tukang parkir. Bisa bedakan itu namanya pelanggaran dan pidana, sama dengan ketenaga kerjaan. Contoh pelanggaran, kalau pelanggaran itu melanggar lalu lintas, itu pelanggaran, nggak bakal itu orang itu ditahan. Kalau pidana, melanggar lalu lintas, kenapa dia udah melanggar lalu lintas, nabrak orang sampai mati, berarti yang nabraknya yang menyebabkan kematian itu adalah pidananya. Nah, karena pelanggaran dengan pidana ini berbeda. Nah, kalau yang tukang parkir, berarti kan harus ada korbannya lagi. Pak, saya merasa diperas. Nah, silakan buatkan laporan. Ya kan seperti itu, kembali lagi. Karena kalau kita dari Jatanras saya, nangkapin tukang parkir liar ini, riskan juga rasanya. Ya, riskan sekali. Ya kan? Apalagi kita sama-sama saudara juga kan. Nah, karena kita penyidik ini bekerja berdasarkan laporan. Ya.
Jadi mungkin itu saja untuk jawaban saya yang singkat jelas, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit ada penjelasan lagi dari Pak Adi Basir mengenai pertanyaan tadi Pak Kamarudin. Itu lebih diperjelas lagi sedikit. Ya, saya kira karena waktu, jadi mungkin singkat saja dari Pak Kamarudin tadi, apa ada apa namanya keterampilan itu tidak ada penghargaan kalau terjadi seperti yang terjadi di Yamaha ya. Jadi itulah satu pertanda bahwa ya saya yakin bahwa di perusahaan itu tidak ada struktur skala upah. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus saya laksanakan karena ini menjadi aturan baru kita bahwa perusahaan wajib menyusun struktur skala upah sehingga tidak ada lagi orang yang terampil gajinya dibawa daripada orang yang tidak terampil. Ya, itu yang perlu. Itu saya kira ya. Itulah tugas kita ini di Dinas Tenaga Kerja nanti untuk bagaimana ini menginventarisir perusahaan yang belum menyusun untuk bisa kita arahkan supaya menyusun struktur skala upah. Saya kira itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Andi Basir sudah memberikan penjelasannya. Jadi saya rasa sudah sangat jelas jawaban yang disampaikan oleh Pak Andi Basir mengenai pertanyaan dari saudara Pak Kamarudin. Mungkin saya buka satu pertanyaan lagi Pak ya, karena mengingat waktu sangat mepet. Oh Ibu Ida sudah. Sepertinya sudah sampai waktunya Pak, karena pada sore hari ini ada lagi acara selain daripada dialog ketenagakerjaan, yang itu kita rangkaikan dengan acara Malam Ramatama. Jadi mohon maaf, seribu maaf ya. Oh satu saja ya. Ya oke, sepakat ya, satu saja. Mungkin Pak Nopal bisa. Oh iya ya, mohon maaf. Kita batasi pertanyaan dulu mengingat waktu Pak. Iya, Habib. Ya silakan yang di ujung. Kalau terlalu banyak yang tidak ada mau mengalah, kita hentikan pertanyaan. Ya sepakat kita berkili Pak dari pertanyaan. Selain hubungannya dengan undang ketenaga kerjaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar pernyataan saja mungkin. Terima kasih narasumber mediator telah dipersilakan kawan-kawan sekalian. Saya cuma mau bilang begini. Ada yang tadi disampaikan pada saya Pak Hakim bahwa jangan sampai kasusnya masuk pengadilan. Ini sangat menarik sebenarnya. Harusnya memang kasus itu mentok-mentoknya selesai di mediator. Harusnya. Kenapa? Karena mediator seharusnya sebagai pemerintah tentu mampu menyelesaikan persoalan itu. Tidak perlu keluar anjuran. Karena kan Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini harusnya melakukan pembinaan lebih awal. Karena mesti ada persoalan. Terus yang kedua, ini juga yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari saya sejak tahun 2006, keluar masuk Dinas Tenaga Kerja, kadang-kadang perselisihan hak menjadi perselisihan PHK. Ini yang terjadi. Dan rata-rata seperti itu, mungkin kawan-kawan yang sering menangani kasus, sering menemukan itu. Yang kita ajukan adalah perselisihan hak, kemudian yang keluar menjadi perselisihan PHK, yang dihitung per tahun. Ini yang menjadi persoalan besar. Makanya saya katakan bahwa mediator sampai hari ini belum berkompeten. Tidak kompeten. Karena belum mampu menyelesaikan dengan baik. Buktinya adalah masih banyak kasus yang kemudian sampai kepada pengadilan hubungan industrial. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika anjuran sudah keluar, langsung lepas tangan. Harusnya tidak boleh. Karena kenapa? Anjuran ini harusnya diikuti. Apakah perusahaan yang kemudian dikasih anjuran, ini melaksanakan atau tidak? Kalau tidak, harusnya diberikan sanksi administratif. Dinas Tenaga Kerja bisa ke Dinas Disperindak merekomendasikan itu, bisa ke perizinan untuk mencabut izin perusahaannya. Jangan kemudian langsung ditinggal bahwa itu sudah bukan kewenangan kami lagi karena anjuran sudah keluar. Jadi kalau anjurannya sudah tidak dijalankan oleh pengusaha, di mana harga diri pemerintah? Ketika pengusaha mengatakan sekalipun itu anjuran pemerintah saya tidak mau jalankan,
Betul, anjuran kita bawa ke pengadilan. Tetapi harusnya tetap dikawal. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Yang terakhir saya katakan bahwa karena sedikit perbedaan mungkin ketika dikatakan bahwa tugas normatif itu hanya tugasnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi dalam hal ini pengawasan. Tidak, Dinas Tenaga Kerja juga bertanggung jawab di situ. Kota, kabupaten juga bertanggung jawab. Karena wilayahnya tugasnya adalah melakukan pembinaan. Harusnya ketika sudah melakukan pembinaan, kemudian perusahaan atau pengusaha masih tidak mau menjalankan itu, ya itu yang tadi saya bilang, harusnya merekomendasikan izinnya dicabut. Jangan dibiarkan begitu saja. Terus misalnya, ketika ada perselisihan normatif yang dibawa ke mediator, Kota Makassar. Mediator punya kewenangan untuk memanggil pengawas. Kan ini yang terjadi, kita ke mediator misalnya, dia bilang tugas pengawas, ke pengawas, dia bilang tugas HI. Nah harusnya ketika ada persoalan itu, mediator punya tugas dan kewenangan untuk memanggil pengawas. Saya kira itu saja dari saya masih bilang hari ini, memang jauh lebih baik mediator-mediator sebelumnya, di tahun-tahun 2010 ke bawah dengan ke saya. Sekarang jauh lebih baik. Karena paling tidak anjurannya sudah bagus. Kalau dulu, anjurannya tidak pernah berpihak kepada kepentingan pekerja. Selalu berpihak kepada kepentingan pengusaha. Sekarang bagus. Cuma, giginya belum tajam. Belum berani mengambil langkah yang jauh lebih konkret. Makanya saya bilang belum berkompeten dan belum sesuai harapan buruh. Saya kira itu saja dari saya mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut, saya jawab Pak Andi ya. Ya, nanti Pak Andi tambahkan. Saya dari awal selalu katakan bahwa persoalan perselisihan itu harus kalau bisa berani diselesaikan di tingkat mediasi. Stop ya, itu. Saya bahasakan itu harus. Karena berbicara kemanfaatan belum terpenuhi. Makanya Undang-Undang Nomor 2 ini harus direvisi. Dia punya hukum acara mengeksekusi sendiri, jangan ikut hukum acara perdata umum. Itu yang pertama. Yang kedua, anjuran, saya katakan bahwa anjuran tugasnya adalah mediator mengeluarkan anjuran. Diberikan para pihak, itu undang-undang yang mengatakan ya, diberikan para pihak dan pihak mau terima atau tidak, karena tidak ada bahasa wajib di situ harus diterima. Tidak ada bahasa wajib. Tidak ada paksaan. Nah, kalau adindaku tadi mengatakan, kalau anjuran yang dikeluarkan dinas lantas untuk tidak mengeksekusi anjuran itu, lain persoalan lagi, itu teknis. Itu jurus mabok, dibilang moderator. Makanya saya bilang, secara politis, pekerja lemah secara politis. Makanya sekarang kita harus berani ya, memilih calon wali kota yang berani menegakkan hukum ketenagakerjaan. Harus berani gitu. Harus berani gitu. Jadi harus berani. Saya minta maaf. Solusinya cuma satu, harus berani. Calon wali kota yang berani menegakkan hukum ketenagakerjaan. Ini soal hakim, lahir dari buruh. Iya. Alhamdulillah kalau ada dari buruh, alhamdulillah. Tapi persoalannya calegnya saja setengah mati dipilih gitu. Persoalannya di situ ya. Ini menarik. Ini panitia, ini ketua panitia dari ya itu. Ya ini luar biasa. Saya senang biar sampai 3 jam di sini dulu, enggak masalah gitu. Ya enggak masalah. Itu nanti dalam kontes kita bicarakan merevisi Undang-Undang Nomor 2. Dan perlu bukan klaster yang bisa masuk ke pengadilan dengan nilai pesangon sekian. Dan di tingkat dinas tenaga kerja harus dieksekusi dengan nilai pesangon sekian. Kalau tidak, harus berarti wali kotanya memerintahkan kepala dinas ikut izinnya. Harus berani. Ini kan putusan politik. Ya, saya nggak usah terlalu panjang lagi soalnya sudah belum lagi. Hari ini baik-baik saja gitu ya. Ya. Saudara saya ketua Roda Mas Baja Inti gitu.
Mungkin itu. Baik, saya kira untuk penutup, karena sudah disilang, karena ini tidak puas barangkali nanti. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaan tadi yang terakhir itu, ya saya kira cukup bagus sesuai dengan harapan Pak Andi Kurniawan ya. Nah, tapi saya yakin bahwa mediator kita yang ada ini itu kompeten. Tidak akan keluar sertifikatnya kalau tidak kompeten, karena ada ujiannya. Ya. Kedua, persoalan normatif tadi bukan tidak kewenangan Kota Makassar dalam pembinaan. Tapi kalau setelah berkasus, untuk apa dibawa ke Kota Makassar? Mediator tidak berwenang untuk menangani yang normatif. Ya, yang punya kewenangan itu pengawasan. Nah, kalau dulu waktu pengawas ada di Kota Makassar, oh itu oke-oke saja. Oleh karena itu kita meminta sekarang bagaimana pengawas itu kembalikan ke daerah. Itu yang sebenarnya supaya tidak terjadi penanganan yang simpang siur. Ya, betul yang kita Adinda tadi katakan bahwa ketika ada kasus yang berimpitan dengan normatif, maka mediator atau dinas mengundang pengawas bersama-sama menangani. Itu yang benar. Ya, itu. Terima kasih. Betul. Wah, aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Moderator, Alhamdulillah. sedikit mungkin Nah, sebelum sudah ditutup. tutup Pak, konsisten. Sebelum tutup Kita, ini kita bukan pertanyaan. sepakat. Ya, sepakat. Pertanyaan Betul. Pak Moderator, tapi mungkin sekedar kesan. Satu Oh ya, menit, boleh. 1 menit. Saran, Bukan boleh. pertanyaan, Silakan, tapi Pak, sekedar sarannya. saran mungkin buat kita semua. Iya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan sebuah dialog tentang kerjaan. Karena mungkin mengingat waktu mungkin karena tidak cukup, tapi melihat kondisi ketenagakerjaan khusus Kota Makassar saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Makanya mungkin butuh waktu. Mungkin sekedar saran buat Kadis Naker Kota Makassar untuk membuat ruang-ruang diskusi untuk melakukan sebuah dialog ketenagakerjaan. Supaya kita bisa berpikir bersama. Karena mengingat waktu yang diberikan oleh panitia itu sangat sempit. Sedangkan mungkin saya yakin dan percaya masih banyak kawan-kawan kita dari pimpinan-pimpinan konfederasi dan federasi ingin menyuarakan unek-uneknya. Ini mungkin sekedar saran buat Disnaker untuk membuat ruang-ruang komunikasi terkait mungkin dialog tentang kerjaan. Oke, makasih, thank you semuanya. Makasih Pak Nopal sarannya. Saya rasa ini sudah cukup menarik ya terkait dengan saran Pak Nopal. Ya kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Wakasat bahwa saat ini sudah ada tim khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan. Jadi mungkin sebaiknya dihadirkan bagi kepolisian bersama dengan bidang pengawasan bagaimana mekanismenya dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan itu. Jadi saya rasa ini menjadi catatan buat pemerintah untuk kiranya memfasilitasi teman-teman ini untuk menghadirkan bagi pengawasan dan dari kepolisian terkait bagaimana dengan mekanismenya itu. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian acara diskusi dan dialog ketenagakerjaan pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah memberikan pemaparannya, ilmu yang sangat berharga buat kita semua. Terima kasih buat terkhusus untuk Ibu Kepala Dinas Kota Makassar, Ibu Nelma Palamba SHMAP, dan kepada seluruh Satu lagi, Pak. panitia, sudah ditutup Pak, kepada seluruh panitia yang saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Sudah.